Ada kembali di News Prime, pemirsa. Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa. Aksi puluhan mahasiswa ini sempat diwarnai kericuhan. Mahasiswa dan aparat keamanan yang berjaga terlihat aksi saling dorong. Demo mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam kantor DPRD dihalangi aparat kepolisian dan Satpol PP, hingga aksi saling dorong di depan pintu masuk tidak terhindarkan. Aksi kemudian mereda setelah sejumlah anggota DPRD yang baru saja dilantik keluar dan menemui mahasiswa. Dengan membawa keranda mayat, mahasiswa kemudian berdialog dengan anggota DPRD. Dalam dialog, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk menyoroti sejumlah program Pemprov Sulawesi Barat yang dinilai tidak pro rakyat. Kami memang menginginkan ada diversifikasi ekonomi, tidak monokultur, tetapi jangan ada ugal-ugalan, harus dikontrol, harus benar-benar direalisasikan dengan baik, sehingga apa yang kita rencanakan bisa tiba kepada tangan rakyat dan dikerjakan secara baik. Setelah ditemui sejumlah anggota DPRD, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap tuntutannya disampaikan DPRD ke Pemprov Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Anyus melaporkan. Pemirsa, rangkaian kampanye Pilkada 2024 telah dimulai. Masing-masing calon mencoba menarik hati pemilih dengan program-programnya. Calon Gubernur DKI nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan menyalurkan kredit mesra untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah. Program kredit mesra ditujukan bagi warga yang kesulitan mengakses layanan perbankan karena terbentur syarat agunan. Program serupa pernah diterapkan di Jawa Barat. RK pun mengklaim program ini sukses dijalankan di Jawa Barat. Kredit mesra bisa menjadi solusi efektif untuk masyarakat yang butuh pinjaman tanpa jaminan. Ya, kami persilakan untuk bisa mengambil tempat. Siapa yang disasar? Golongan yang nggak bisa pinjam ke bank. Ya, makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan enggak. Asal berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau satu ada kendala, 4-nya ikut bertanggung jawab. Nah, ini sudah dipraktekkan dan berhasil. Saya samplingin mana-mana rata-rata butuh modal untuk golongan ekonomi bawah. Pemirsa, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji atas banjir Jakarta dengan berbagai strategi. Sementara itu, Rano Karno Cawagup Jakarta nomor urut 3 menyapa warga di kawasan Kalideres dengan berjanji akan melebarkan jalan raya di wilayah tersebut. Ditemui usai menyapa dan menyerap apresiasi warga di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat siang. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor 3 Pramono Anung menyebut akan menuntaskan permasalahan banjir di Jakarta apabila terpilih menjadi gubernur. Dirinya menilai penanganan banjir di Jakarta saat ini sudah ke arah lebih baik. Hal ini dapat dilihat sudah adanya sejumlah pembangunan seperti waduk, sumur resapan, dan penyediaan pompa air berukuran besar di beberapa titik. Pramono juga menyebut akan melanjutkan program gubernur sebelumnya yang dianggap berhasil mengatasi permasalahan banjir Jakarta. Jadi semua cara harus dilakukan karena memang Jakarta ini tempatnya adalah flat dengan permukaan air laut. Bahkan di beberapa tempat sudah di bawahnya. Sehingga berbagai cara harus dilakukan dan saya bukan orang yang kemudian ini punya Pak Anies, ini punya siapa. Semua yang baik pasti saya lakukan. Ya, jadi tidak apa jika melanjutkan? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya berbeda dengan DPRD saya juga enggak apa-apa. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyambangi warga Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Kedatangan sosok yang akrab disapa Bang Dul itu disambut meriah dan antusias oleh warga setempat. Dalam kunjungannya, Rano Karno menyerap aspirasi warga dan menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan apabila diberi amanah memimpin Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini.
Rano Karno menyampaikan akan ajukan program pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan. Ini bukan pembuatan jalan baru ya. Di sini ada jalan tapi terasa kecil. Di sini kan tol. Nah untuk tol itu besar, penyeberangan nggak ada, cuma 3 meter. Jadi itu terasa macet. Itu kan berarti buat apa gunanya tol kalau masyarakat tidak terbantu. Insya Allah tinggal melakukan pelebaran, bukan jalan baru. Jadi wajar-wajar aja itu sih, gitu. Rano Karno menyampaikan akan ajukan program pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan. Di kunjungan ini, Rano Karno juga menegaskan kembali program yang akan dijalankannya, yakni meningkatkan intensif RT dan RW dan menaikkan gaji petugas pemantau jentik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga sesudah menebar janji. Keduanya berjanji akan berikan internet gratis dengan kecepatan tinggi untuk setiap rumah. Ya, baik. Pak Moko ya, Pak Moko, Pak Robert. Janji ini disampaikan oleh calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana Abioto. Keduanya bahkan berjanji akan targetkan kecepatan minimal 100 megabit per detik untuk program internet gratisnya. Di depan mantan pegawai DKI Jakarta, Kun Wardana tekankan pentingnya konektivitas internet untuk kehidupan sehari-hari. Dengan adanya akses internet gratis, Kun yakin masyarakat dapat beraktivitas tanpa harus meninggalkan rumah. Kalau sudah berkenan, ya baik. Kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, ya, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya, mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha, ya, belajar, bahkan juga belanja, berekreasi itu bisa dari rumah, ya. Dan kalau apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga. Pemirsa, tidak hanya Tia Rahmania, sejumlah caleg terpilih juga batal dilantik sebagai anggota DPR RI. Alasannya beragam, namun yang paling dominan adalah diberhentikan oleh partai. Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Ya, pemirsa, yang paling menjadi sorotan saat ini tentu Tia Rahmania yang tadinya kader PDI Perjuangan, di mana ini Tia meraih suara terbanyak di Dapil Banten 1 dari PDIP, namun belakangan dipecat oleh partai karena terbukti mengalihkan suara partai untuk dirinya berdasarkan sidang internal partai. Otomatis Tia batal dilantik sebagai anggota DPR dan posisinya digantikan Boni Triana, peraih suara terbanyak kedua dengan 36.516 suara. Berikutnya pemirsa adalah masih dari PDIP, yaitu Rahmat Handoyo. Ia caleg terpilih dari Dapil Jawa Tengah 5. Sebelumnya Rahmat telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode. Rahmat diberhentikan karena terbukti menggelembungkan suara berdasarkan pemeriksaan internal. Rahmat akhirnya digantikan Didik Haryadi, peraih suara terbanyak kedua dengan suara 74.750. Ya, selanjutnya adalah Mafirion dari PKB. Caleg terpilih Dapil Riau II, Mafirion batal dilantik sebagai anggota DPR karena diberhentikan partai. Mafirion digantikan Henry dengan 3.189 suara. Berikutnya masih dari PKB, pemirsa, dari Dapil Jateng 2 bernama Fatan. Ia batal dilantik sebagai anggota DPR karena mengundurkan diri. Posisinya digantikan Hindun Anissa dengan 64.454 suara. Ya, yang berikutnya masih dari Partai PKB, pemirsa, di mana ada Muhammad Irsyad Yusuf yang akrab disapa dengan Gus Irsyad. Gus Irsyad adalah caleg terpilih dari Dapil Jatim 2. Ia batal dilantik karena diberhentikan partai dan digantikan peraih suara terbanyak kedua, yaitu Anissa Syakur dengan 74.470 suara. Ya, berikutnya masih dari PKB dan kita ke Dapil Jawa Timur 4. Ada caleg terpilih lain, yaitu Ahmad Gufron Siroj
Ia batal dilantik karena diberhentikan partai dan digantikan Muhammad Khozin yang meraih suara terbanyak kedua dengan 53.548 suara. Masih dari PKB pemirsa, di mana ada Ali Ahmad yang merupakan caleg terpilih Dapil Jawa Timur 5. Ia batal dilantik juga karena diberhentikan partai. Akhirnya peraih suara terbanyak kedua yaitu Rino Lande yang menggantikan posisi Ali Ahmad di kursi DPR RI dengan 65.489 suara. Dan pemirsa, pelantikan anggota DPR dan DPD digelar 1 Oktober 2024. Khusus DPR RI ada 580 orang yang dilantik. Pemirsa, penggunaan jet pribadi belakangan menjadi perbincangan masyarakat luas. Lalu bagaimana sebenarnya cara menyewa jet pribadi dan berapa yang harus dikeluarkan untuk dapat menikmati pengalaman ini? Rekan BP Kristami akan mengajak Anda melihat langsung dalam liputan berikut ini. Pemirsa, jet pribadi akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat. Lalu seperti apa mekanisme menyewa jet pribadi di Indonesia? Saat ini sedang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan saya akan pergi ke Yogyakarta menggunakan jet pribadi. Ikuti terus. Saat ini saya sedang berada dalam penerbangan ke Yogyakarta dengan menggunakan pesawat pribadi menggunakan jenis Phenom 300 atau Phenom 300. Dan sekarang saya sudah berada bersama dengan Bapak Stefanus Gandhi selaku Group Director dari Indojet Charter. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik, kabarnya. Baik Bapak, jadi saya mau tanya-tanya tentang pesawat jenis ini nih. Memang Phenom 300 atau Phenom 300 adalah jenis jet pribadi yang memang disewakan begitu Pak? Ya, jadi Phenom 300 ini tipe yang light jet dengan kapasitas 6 seat. Jadi kalau di Indonesia kita mengoperasikan mulai dari 6 seat dan ini salah satu light jet yang kita gunakan, Phenom 300. Baik, selain Phenom 300, ada jenis pesawat pribadi apa lagi nih Pak yang mungkin bisa disewakan? Kita menyediakan beberapa varian private jet dari yang 6 seat, 8 seat, sama 13 seat. Kalau di 6 seat ada Phenom 300, kemudian di 8 seat ada Hawker 850 atau 900. Kemudian di 13 seat kita ada Legacy 600 dan 650. Lalu Pak, kalau tadi Phenom 300 atau Phenom 300 ini kan memang salah satu jenis jet pribadi yang bisa disewakan. Berarti ada jenis-jenis jet pribadi yang tidak bisa disewakan. Nah itu apakah ada dan apa saja jenisnya Pak? Oke, secara tipe semua pesawat jet pribadi itu bisa disewakan bila mana izin operasionalnya itu memang untuk tujuan komersial. Sedangkan beberapa tipe pesawat sejenis yang memang tidak disewakan, tentu itu untuk penggunaan pribadi saja. Kita tidak masuk ke situ, kita hanya mengoperasikan pesawat yang memang secara perizinannya boleh untuk kegiatan komersial atau charter. Ngomongin harga nih Pak, memangnya berapa sih kisaran harga untuk menyewa jet pribadi? Kalau untuk rute yang kita ambil sekarang ini dari Jakarta ke Jogja, itu average di 19.000 USD plus ya, plus ya. Okay. Itu mulai dari 19.000, tergantung tipe pesawat di atasnya, kemudian berubah lagi harga. Oke, 19.000 US dollar. Untuk tipe yang kita tumpangi saat ini. Untuk tipe ini yang paling kecil ya Pak ya? Ya. 6 seat. Ya. Paling mahalnya berapa Pak? Paling mahalnya range-nya kurang lebih di 28-29 ribu. 29.000 USD. Untuk 13 seat ya. Untuk 13 seat ya. Lalu Pak, kalau misalkan nih Pak, ada yang nyewa jet pribadi, lalu all crew-nya ini tuh semuanya dibawa dengan harga segitu atau seperti apa Pak? Ini sudah all in atau bagaimana? Jadi pada standar pelayanannya, ya, setiap tamu yang memesan itu sudah termasuk set crew, mulai dari pilot, flight attendant, termasuk juga ada engineer yang biasanya ikut dalam penerbangan tersebut. Itu untuk penerbangannya sendiri. Sedangkan di ground supportnya itu ada layanan mulai dari lounge di depan tadi, kemudian ada petugas ground handling yang membantu kita proses boarding. Jadi tamu begitu datang di bandara,
hanya tahu beres, tinggal jalan, tunggu di ruang tunggu, lalu masuk pesawat, dan semuanya kita yang urus. Oh begitu, jadi nggak bisa sewa pesawatnya aja nih, nggak bisa ya Pak ya? Jadi pesawat itu sudah termasuk komponen layanan yang ada di dalamnya. Oh gitu ya Pak, ada flight attendant-nya juga ya Pak? Ya, fasilitas-fasilitas yang dilayani dalam penerbangan itu ada makanan. Makanannya apa aja sih Pak? Apa bedanya sama pesawat komersil yang premium gitu? Kalau di private jet, makanannya bisa di-request. Jadi misalnya banyak mau makanan, kalau di komersil kan terbatas ya. Boleh dong Pak, terus juga saya mau di-spill nih sama Bapak. Ya. Siapa sih orang Indonesia, mungkin dia pengusaha, pebisnis, politikus yang paling sering sewa jet pribadi? Biasanya itu sudah ada langganan tetapnya, dan kebanyakan kita bekerjasama dengan user dari corporate. Adapun tamu atau klien yang random, itu biasanya itu rata-rata dari kalangan pengusaha, kebanyakan. Jadi memang private jet itu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dia marketnya itu segmented. Dan dia sangat selektif. Bisa dijelaskan juga bagaimana sebenarnya mekanisme penyewaan jet pribadi di Indonesia, mulai dari pemesanan lalu sampai dengan ke penerbangannya? Menawarkan akses yang lebih mudah, mulai dari menghubungi lewat WhatsApp, telepon, lalu kita akan menanyakan rute yang diinginkan kemana, kemudian kita akan menyampaikan pesawat yang... Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih menunggu kelengkapan proses administrasi dalam laporan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep. Publik diharapkan bersabar dan menunggu hasil analisis resmi. Komisi Pemberantasan Korupsi belum dapat memaparkan hasil analisis dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Hingga kini, laporan dugaan gratifikasi tersebut masih menunggu kelengkapan proses administrasi. Namun KPK berjanji akan segera mengumumkan hasilnya dalam waktu dekat. Informasi terakhir yang kami terima, masih ada proses administrasi yang belum selesai dan sementara berjalan untuk nota dinas diajukan ke pimpinan. Kita tunggu sama-sama, nanti harapannya tidak terlalu lama, beberapa hari ke depan sudah ada rilis terkait pelaporan saudara KP ke Direktorat Gratifikasi. Ya, jadi masih berlangsung dan harapannya tidak terlalu lama nanti. Sementara itu, Kaisang mengaku masih menunggu arahan dari KPK dan belum menerima hasil penelaahan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Sebelumnya, pada 17 September 2024 lalu, Kaisang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Kaisang menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Tim Liputan iNews